Saya pernah mengalami penipuan online. Waktu itu saya beli harddisk dan waktu pas barangnya datang tuh tidak sesuai yang saya harapkan waktu itu. Pernah. Soalnya gue pernah beli di online gitu. Tiba-tiba barangnya miniatur datang ke rumahnya. Aduh, parah dah. Dan saya coba meminta pertanggungjawabannya kepada pihak yang penjual, tapi tetap aja nggak ada pihak pertanggungjawaban dari tokonya. Sampai akhirnya waktu itu saya membayar dengan metode cicilan, dan sampai akhirnya saya terus melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudariku, waspadalah. Sekarang aksi penipuan gak cuma terjadi di luar rumah. Makanya orang-orang zaman dulu kadang jarang keluar rumah. Kenapa? Di antara alasannya, gue gak mau jadi korban penipuan. Tapi ternyata di zaman sekarang, aksi penipuan datang ke rumah kita lewat media online. Makanya hati-hati. Jangan cepat-cepat berbunga-bunga kalau kita dapat info mungkin dari media sosial yang kita lagi akses. Dari manapun itu, sebelum kita meng-cross checknya. Kadangkala sifat ketergesa-gesaan kita atau terlalu happy, begitu dapat info kita dapat mobil, langsung berbunga-bunga, dan bahkan dia perintahkan, yang, cepet transfer jangan sampai hadiahnya hangus. Tapi apa yang terjadi? Semua itu adalah aksi penipuan. Makanya pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan ke kita semua nih, hambanya, saking sayangnya Allah kepada kita, ia berikan pesan di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian orang yang fasik ini orang yang hobi melakukan perbuatan dosa. Ya, di antaranya para penipu, khususnya para penipu di media sosial. Apa kata Allah? Jika mereka datang membawa berita, maka fatabayyanu, cross check dulu tuh kebenaran info tersebut. Terlebih kalau kita adalah pihak yang memang akan menyampaikan info tersebut ke orang-orang berikutnya, ini bisa menimbulkan madarat. Makanya di kelanjutan ayat tersebut Allah katakan fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jadi jangan sampai karena kebodohan kita, karena ketergesa-gesaan kita, nyampein lagi tuh info yang sebenarnya info itu nggak benar, sebenarnya adalah info penipuan, maka yang ada akan memadaratkan atau mencelakakan orang lain. Yang pada akhirnya kalau hal itu terjadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau sampai kejadian seperti itu, maka pada akhirnya yang timbul adalah penyesalan. Oleh karenanya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Cermatlah di dalam mensikapi info apapun yang datang kepada kita, khususnya di dunia online. Karena kita nggak tahu nih yang ngasih info itu nih orang baik atau enggak. Karena online itu kan media online, itu media yang tidak kasat mata. Oleh karenanya cermatlah, telitilah sebelum kita mengambil sikap. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, at-ta'anni minallah. Di dalam sebuah hadis yang derajat sanadnya hasan disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda, sifat tenang, perlahan-lahan itu sesungguhnya datang dari Allah. Wal ajala awil ujlah minasyaitan. Kemudian sikap terburu-buru, tergesa-gesa itu sesungguhnya dari syaitan. Dan kita semua faham kalau sesuatu yang berasal dari syaitan pasti ujung-ujungnya madarat atau bahaya. Makanya kita perlu teliti, kita perlu bersikap hati-hati. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau ikhtiar itu kita udah maksimalin, hal berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah perbanyak doa. Di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk kita baca, dan ini biasa doa ini dibaca
Dan biasa doa ini Nabi anjurkan dibaca saat kita mulai keluar rumah tuh. Walaupun sebenarnya penempatannya kalau kita baca di luar momen tersebut juga boleh-boleh saja. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, an adilla au udal, dari menyesatkan orang atau kita justru yang disesatkan. An azilla au uzal, dari melakukan kesalahan atau kita yang disalahkan. An azlama au uzlam, dari melakukan kezaliman atau kita justru yang dizalimi. Dan yang terakhir, an ajhala au yujhala alayya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk kategori orang yang suka melakukan pembodohan terhadap orang lain, suka nipu orang. Dan juga semoga kita berlindung kepada Allah, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita termasuk orang yang jadi korban penipuan. Oleh karenanya jangan lupa selain maksimalkan ikhtiar pencegahan agar jangan sampai kita mudah ketipu orang, terlebih kalau kita memang aktif berselancar di dunia online, maka hal lainnya yang juga sangat bermanfaat adalah perbanyak doa kepada Allah, memohon perlindungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, jaga harta kita, jaga keluarga kita, jangan sampai kita termasuk menjadi korban penipuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا